Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dalam kehidupan yang dirahmati Allah. Pernah nggak sih kamu merasa sendirian? Merasa sia-sialah doa kamu nggak didengar? Seakan-akan Tuhan meninggalkanmu begitu saja. Apalagi saat kita sedang di titik terendah, rasanya dunia runtuh dan kita ditinggalkan sendirian. Kalau kamu pernah merasakan hal ini, kamu nggak sendiri. Bahkan, manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW, juga pernah berada di posisi ini. Bayangkan, di awal masa kenabian, Rasulullah SAW secara rutin menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu ini menjadi penyejuk hati, panduan dan penguat beliau dalam mengemban misi yang begitu berat. Tapi tiba-tiba, wahyu itu berhenti turun. Sehari, 2 hari, seminggu, bahkan ada riwayat yang menyebutkan sampai berbulan-bulan. Periode ini dikenal sebagai Fatratul Wahyu. Selama masa penantian itu, hati Rasulullah SAW diliputi kegelisahan yang luar biasa. Beliau bertanya-tanya, apa yang salah? Apakah Allah sudah tidak lagi peduli padaku? Apakah aku telah melakukan kesalahan sehingga Allah murka dan meninggalkanku? Kegelisahan ini semakin menyedihkan ketika kaum kafir Quraisy mulai mengejek. Mereka berkata, lihat, Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya. Ejekan ini tentu menambah perih di hati beliau. 1. Latar belakang peristiwa. Setelah turunnya wahyu X10, surat Al-Fajr, malaikat Jibril tidak kunjung datang untuk menyampaikan wahyu lagi. Durasi jeda ini berbeda pendapat ulama, mulai dari 2 hari hingga 40 hari, atau bahkan 6 bulan. Selama masa itu, Nabi SAW merasa gelisah dan khawatir, terutama karena kaum Quraisy menyebarkan kabar bahwa beliau telah ditinggalkan oleh Tuhannya, bahkan menyebutnya gila. Bahkan istri beliau Khadijah radhiyallahu sempat mengatakan, mungkin Tuhan tidak menyukai engkau, yang semakin memperdalam perasaan cemas beliau. Beliau bahkan pernah terpikir untuk membuang diri dari Bukit Hira atau Gunung Abu Qubais sebelum akhirnya kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, wahyu penenang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghibur dan meyakinkan Nabi SAW, Allah menurunkan surat Ad-Duha 93 ayat 1-11. Ayat-ayat ini secara tegas menyatakan, demi pagi cerah yang gemilang, dan demi malam bila senyap kelam. Tuhanmu tidak meninggalkan kau, juga tidak merasa benci. Dan sungguh, hari kemudian itu lebih baik buat kau daripada yang sekarang. Dan akan segera ada pemberian dari Tuhan kepadamu. Maka engkau pun akan bersenang hati. Bukankah ia mendapati kau seorang piatu, lalu diberinya tempat berlindung, dan ia mendapati kau tak tahu jalan, lalu diberinya kau petunjuk? Karena itu, terhadap anak piatu, jangan kau bersikap bengis, dan tentang orang yang meminta, jangan kau tolak, dan tentang kurnia Tuhanmu, hendaklah kau sebarkan. Setelah wahyu ini turun, perasaan cemas dan khawatir Nabi SAW lenyap, digantikan kedamaian dan kebahagiaan, serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, makna dan hikmah peristiwa ini menunjukkan sifat manusiawi. Nabi SAW, beliau sebagai manusia biasa, juga merasakan emosi seperti kerinduan, kekhawatiran, dan kesusahan, namun tetap sabar dan bertawakal kepada Allah. Bukti kasih sayang Allah. Allah tidak hanya memberikan tugas berat kepada Nabi SAW, tetapi juga selalu memberikan kekuatan dan penghiburan ketika beliau menghadapi kesulitan. Teladan bagi umat. Ketika umat menghadapi masa sulit atau merasa ditinggalkan Allah, mereka dapat belajar dari kesabaran Nabi SAW dan mempercayai bahwa masa depan yang lebih baik akan datang dengan izin Allah, menegaskan bahwa wahyu adalah sumber kekuatan. Nabi SAW sangat merindukan kedekatan dengan Allah melalui wahyu yang menjadi sumber kekuatan dalam menyampaikan dakwah. Kesimpulan perasaan bahwa Allah telah meninggalkannya adalah bagian dari ujian yang dialami Nabi Muhammad. Namun pada kenyataannya, Allah tidak pernah meninggalkannya dan selalu memberikan petunjuk serta penghiburan. Peristiwa ini menjadi bukti kasih sayang Allah dan teladan bagi umat untuk tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi cobaan. Semoga bisa menambah wawasan dan keimanan kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.